bilangan. Nah, tapi sebelum itu mungkin ada baiknya aku kenalan dulu. Jadi, eh, kenalin, aku Jonathan Setiawan dari Teknik Nuklir Universitas Gajah Mada, dan sekarang aku sedang menempuh di pendidikan di semester yang ketiga. Nah, mungkin teman-teman bisa tulis di kolom chat, mungkin eh, perguruan tinggi negeri impian teman-teman ataupun harapan teman-teman di SNBT 2025 tahun depan. Nah, sambil sambil aku menunggu, eh, mungkin aku bisa mulai share untuk susunan materi pada pertemuan kali ini, di mana akan ada tiga materi yang akan aku jelaskan. Yang pertama itu mulai dari klasifikasi bilangan, dan kemudian yang kedua itu dari operasi logika, dan yang ketiga itu dari latihan latihan soalnya nanti. Nah, mengenai klasifikasi bilangan. Jadi untuk klasifikasi bilangan, bilangan itu dibedakan menjadi eh, banyak macam atau banyak jenis, di mana bilangan-bilangan itu sendiri memiliki karakteristiknya masing-masing. Nah, yang pertama ingin aku garis bawahi di sini ada terkait dengan bilangan kompleks. Bilangan kompleks ini merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner, di mana bilangan komponen bilangan real itu dia berada di garis bilangan atau garis horizontal yang ada pada grafik ini, dan sebaliknya komponen bilangan imajiner itu dia berada pada sumbu Y. Nah, apa kemudian perbedaan antara bilangan real dan bilangan imajiner? Bilangan imajiner artinya adalah dia bilangan yang memuat akar bilangan negatif. Contohnya dalam kasus yang umum itu adalah akar dari negatif satu, di mana akar negatif satu itu didefinisikan sebagai I, atau dalam beberapa buku kadang juga menggunakan J sebagai rujukannya. Dan dan untuk komponen bilangan real seperti yang sudah aku sampaikan sebelumnya, dia berada di pada semua garis bilangan. Dia ada di semua garis bilangan pada garis horizontal atau garis mendatar. Jadi dia bisa berupa bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, apa kemudian perbedaan antara bilangan rasional dan bilangan irasional? Bilangan rasional itu adalah bilangan yang bisa dinyatakan di dalam bentuk A per B, di mana contoh dari bilangan rasional itu adalah bilangan bulat dan bilangan pecahan itu sendiri. Misalkan kita bicara soal bilangan bulat 4. Nah, 4 itu bisa kita substitusi atau kita gantikan dengan bentuk A per B. Misalkan ada 8 per 2, 16 per 4, 20 per 5. Itu semua adalah pada dasarnya adalah bilangan bulat yang sama, yaitu 4. Dan contoh-contoh lain, misalkan bilangan pecahan seperti 3 per 4, 6 per 7, 8 per 3, 12%, 13,7%. Itu bilangan yang bisa kita ubah di dalam bentuk A per B. Kita bisa mengkonversi bilangan-bilangan tersebut menjadi komponen pembilang atau A dan komponen penyebut atau B. Nah, sebaliknya pada bilangan irasional dia tidak bisa kita nyatakan di dalam bentuk A per B. Contohnya misalkan log 3 akar 2 pi E atau bilangan natural. Nah, untuk kita mendalami lebih lanjut terkait bilangan rasional dan bilangan irasional, eh, kita ada semacam eh, tips atau trik gitu. Jadi untuk bilangan rasional, desimal dari bilangan rasional itu selalu berakhir, atau kemungkinan lain dia memiliki suatu pola perulangan. Contohnya misalkan di sini ada 0,75. Nah, 0,75 ini bisa kita konversi sebagai 3 per 4. Dan dia ini adalah contoh yang berakhir, artinya dia akan berhenti di 0,75. Kalaupun kita teruskan 0,75 ini, dia akan berlanjut ke 0,750 atau 0,7500000, yang pada dasarnya dia sebenarnya sudah stop di angka 5 ini. Ataupun contoh yang memiliki pola perulangan seperti 0,3333, 0,14141414, dan
yang paling bawah ini 0,142857, 142857, 142857. Artinya dia memiliki sebuah pattern atau dia memiliki sebuah pola perulangan. Artinya dia bisa kita konversi dia, bisa kita ubah dia ke dalam bentuk A per B. Nah, itu akan kita bahas lebih dalam lagi di slide selanjutnya. Kemudian untuk kita compare ke bilangan irasional, maka bilangan irasional pola desimalnya itu tidak ada. Jadi dia tidak memiliki sebuah pola perulangan. Contohnya misalkan tadi akar 2 itu akan sama dengan 1,41421,356 dan ini sebenarnya masih berlanjut lagi. Jadi dia tidak memiliki pola perulangan dan dia desimalnya itu sangat panjang sekali. Contoh lain adalah pi 3,14159265 dan masih terus berlanjut sampai kurang lebih 100 digit di belakang desimal dan bilangan natural misalkan 2,718282182. Pada dasarnya intinya bilangan rasional dia memiliki sebuah pola perulangan, sedangkan untuk bilangan irasional desimalnya itu tidak memiliki pola perulangan. Nah, sekarang kita lanjut ke praktek langsung untuk mengubah bagaimana suatu bilangan itu kita ubah ke bentuk A per B. Misalkan contohnya 0,14141414 tadi ingin kita ubah ke dalam bentuk A per B atau kita ubah dia dalam suatu bentuk pembilang dibagi dengan sebuah penyebut. Nah, maka kita bisa memisalkan 0,14141414 tadi ke dalam variabel X, nah, di mana X itu adalah 0,14141414 dan kemudian kita cari dia berulang setelah berapa kali. Nah, untuk kasus 0,1414 ini dia kan berulang setelah 2 kali. Artinya cara kita untuk mengakali bentuk 0,14141414 ini agar bisa kita konversi ke dalam bentuk A per B adalah kita kalikan dia dengan 100. Sehingga koma di sini akan mundur 2 langkah menjadi 14,14141414. Nah, kemudian kita kurangi bentuk X di atas ini dengan bentuk 100 X di sini. Kita dapatkan 1 kurangi 100 X adalah negatif 99 X sama dengan 0 kita kurangi dengan 14 yang tidak lain atau tidak bukan adalah negatif 14. Dan kemudian kita bagi kedua ruas dengan negatif 99 dan kita mendapatkan X sama dengan 14 per 99. Jadi kita bisa mengkonversi bentuk X 0,11414 ini adalah sama dengan 14 per 99. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah dari 0,142857, 142857. Nah, kita hitung lagi dia berulang setelah berapa digit. Dan ternyata kan dia berulang setelah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah 6 digit dia berulang lagi ke 1,142857, maka kita kalikan dia dengan 1 juta. Dengan 0,6 di sini. Nah, maka dia 1 juta X tidak lain dan tidak bukan adalah 1,142857,1,142857 dan seterusnya. Dan kemudian kita kurangkan dengan 1 juta, kita mendapatkan nilai sekitar negatif 949.999 yang akan sama dengan 0 kita kurangi dengan 142.857. Nah, dengan demikian kita bisa mengkonversi dengan cara yang sama bahwa negatif 9999999 X ini kita sama dengan negatif 142857 kita bagi kedua ruas dengan negatif 9999999. Nah, kita dapatkan bahwa nilai X-nya itu adalah 142.857 kita bagi dengan 9999999. Jadi bentuk X di atas 0,142.857 142.857 sudah berhasil kita konversi dengan mencari pola tadi dan kemudian memanfaatkan variabel X dan juga 1 juta X di sini kita mendapatkan bahwa dia akan sama dengan 142.857 dibagi dengan 999.999. Nah, kemudian kita akan lanjut ke bilangan yang selanjutnya yaitu bilangan bulat. Gimana untuk bilangan bulat? Saya yakin teman-teman di sini juga udah pada tahu bahwa untuk bilangan bulat itu adalah bilangan yang juga bisa dinyatakan di dalam bentuk A per B dan dia habis dibagi atau tidak bersisa. Jadi pada dasarnya kalau kita lihat dia di garis bilangan, maka dia adalah bilangan-bilangan yang memiliki sedikit
tanda vertikal di sini. Misalkan dia negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0. Jadi belakang desimalnya itu 0, 0, 0, 0, 0, 0 semua. Artinya dia tidak bersisa, habis dibagi. Toh, contoh kategorinya itu dikategorikan menjadi tiga, yaitu bilangan 0 dan bilangan bulat positif, atau artinya adalah bilangan yang berada di lebih besar dari 0, dan dia bulat, artinya 1, 2, 3, 4, 5, biasa disebut juga sebagai bilangan asli. Jadi bilangan bulat positif ini bisa disebut juga sebagai bilangan asli. Dan kemudian yang kurang dari nol adalah bilangan bulat negatif. Contohnya adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Itu mengenai bilangan bulat dengan klasifikasi pada garis bilangan. Nah, kemudian selain kita klasifikasikan atau kita bedakan dia eh, dari garis bilangannya, kita juga bisa membedakan bilangan bulat itu berdasarkan faktor pembaginya, di mana bilangan bulat itu berdasarkan faktor pembaginya dibedakan menjadi bilangan prima dan bilangan komposit. Nah, bilangan prima dan bilangan komposit itu memiliki persamaan, di mana bilangan prima dan bilangan komposit itu ada sama-sama bilangan asli yang lebih besar dari satu. Artinya bilangan baik itu bilangan prima maupun bilangan komposit, dia harus bilangan bulat positif atau bilangan asli, dan dia harus lebih besar dari satu. Perbedaannya adalah bahwa bilangan prima itu hanya memiliki dua faktor saja, yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Jadi misalkan aku punya sebuah bilangan prima A, maka dia hanya punya dua faktor pembagi, yaitu satu dan A itu sendiri. Contoh lain misal contoh contoh bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13. Nah, contoh di sini aku pakai 13. 13 dia punya faktor hanya satu dan hanya 13 saja. Misal kita ke 7, 7 pun dia hanya punya faktor satu dan 7. Artinya bilangan prima adalah bilangan yang asli. Jadi bilangan bulat positif lebih besar dari satu dan hanya habis dibagi satu dan bilangan itu sendiri. Nah, kalau bilangan komposit itu adalah lawan dari bilangan prima. Jadi dia bilangan asli lebih besar dari satu, tapi faktornya lebih dari dua. Jadi dia lebih dari dua faktor. Contoh di sini misalkan aku ambil 12. 12 itu punya 6 faktor, yaitu satu, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, karena dia memiliki faktor lebih dari satu dan 12, jadi faktornya tidak hanya satu dan 12 saja, maka kita bisa kategorikan dia ke dalam bilangan komposit. Nah, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, di sini ada semacam eh, fun fact gitu. Jadi kenapa pertanyaannya kan kenapa dia harus lebih besar dari satu? Nah, alasan bahwa dia harus lebih besar dari satu adalah karena satu itu bukan prima dan bukan komposit. Jadi satu ini tidak mungkin masuk ke dalam kategori prima, dan juga dia tidak mungkin masuk ke dalam kategori komposit karena satu itu hanya punya satu faktor, yaitu satu itu sendiri. Sedangkan untuk syarat bilangan prima dia harus punya dua faktor, yaitu satu dan bilangan itu sendiri, dan untuk komposit, dia harus punya lebih dari dua faktor. Sedangkan untuk satu, dia hanya punya satu faktor, yaitu satu itu sendiri. Maka satu itu bukan bilangan prima dan juga bukan bilangan komposit. Jadi itu adalah alasan kenapa baik itu bilangan prima maupun bilangan komposit harus bernilai lebih dari lebih besar daripada satu. Dan juga menjadi alasan kenapa satu ini menjadi identitas dari perkalian dan pembagian. Contoh misal kita mengalikan bilangan apapun itu dengan satu, misal 4 kali satu, 3 kali satu, 12 kali satu, 100 kali satu, maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Jadi karena pada dasarnya satu ini adalah sebuah identitas. Mengapa dia menjadi sebuah identitas? Karena dia hanya punya sebuah satu faktor saja, yaitu satu itu sendiri. Nah, di sini juga ada aku lampirkan link website untuk lebih dalam lagi terkait, kalau ada yang tertarik lebih dalam lagi terkait bilangan prima dan bilangan komposit, serta mengapa sih kok bilangan prima ini harus lebih besar dari satu. Nah, itu bisa lebih didalami lagi di website tersebut. Tetapi pada dasarnya ya adalah karena satu ini bukan prima dan juga bukan komposit. Alasannya adalah karena hanya punya satu faktor, jadi dia tidak masuk ke dalam kategori prima maupun komposit. Nah, itu untuk materi terkait klasifikasi bilangan. Sebelum aku lanjut, mungkin aku akan buka sesi pertanyaan. Mungkin kalau misal ada pertanyaan, boleh banget untuk langsung
drop di kolom chat aja. Aku tunggu kurang lebih 2 menit. Oke, karena sebenarnya tidak ada pertanyaan, aku akan lanjut untuk ke materi daripada operasi logika. Nah, untuk operasi logika itu ada eh, banyak jenis. Operasi logika yang pertama itu adalah NOT, atau biasa kita sebut sebagai negasi, inversi, atau komplement. Itu adalah baik itu NOT, negasi, inversi, komplement, itu pada dasarnya sama semua. Untuk simbolnya biasanya bisa di eh, simbolkan dengan tanda negatif lengkung seperti ini, atau bisa juga dikasih topi di atasnya seperti pada gambar ini. Nah, fungsi dari operator atau operator logika NOT ini adalah untuk membalikkan suatu keadaan. Artinya adalah apabila suatu keadaan itu pada awalnya bernilai true, misalkan di sini, ketika kita notkan dia atau kita negasikan dia, inversikan dia atau komplementkan dia, maka dia akan menjadi false. Atau kalau kita pakai logika nol sebagai false dan satu sebagai true, misalkan di sini awalnya nol, kita negasikan dia, maka dia akan menjadi satu. Dan sebaliknya, kalau misal di sini kita awalnya false, kemudian kita negasikan dia, maka dia akan jadi true. Dan di sini juga sama, awalnya misalkan dia satu, kita negasikan dia, maka dia akan menjadi nol. Jadi dia fungsinya adalah untuk membalikan suatu keadaan atau untuk menginverskan lah, mengubah, melawan, membuat kekebalikannya.
itu adalah pada prinsipnya sama semua. Contohnya misalkan di sini aku punya sebuah set statement bahwa C itu adalah statement C itu berbunyi bahwa 4 itu adalah bilangan komposit yang kita tahu dia bernilai true karena 4 memang bilangan komposit. Dia punya tiga faktor yaitu satu, 4, dan juga 2. Eh, Ketika kita negasikan C ini, maka dia akan berubah menjadi 4 bukan bilangan komposit. Dan kita tahu bahwa itu false. Jadi dia pada dasarnya operasi NOT itu adalah selalu mengubah atau membalikkan suatu keadaan dari yang awalnya true bernilai menjadi false dan dari awalnya false dia menjadi true. Itu adalah operasi not. Dan kemudian kita lanjut ke operasi and. Nah, untuk operasi and ini biasa disebut sebagai konjungsi atau kalau dalam istilah himpunan nanti itu akan disebut sebagai irisan. Nah, untuk operasi and ini dia simbolnya itu bisa berupa huruf V kebalik ini, jadi A, terus V kebalik, terus B, atau dia bisa juga A irisan B, jadi yang U, huruf U kebalik. Nah, A, huruf U, lalu B. Dan untuk operasi N, itu dia hanya akan bernilai true ketika dua statement atau ketika seluruh pernyataannya benar. Jadi dia nggak harus dua statement. Bisa tiga statement, empat statement, lima statement, 6 statement. Tetapi intinya adalah untuk operasi N, dia hanya akan bernilai true ketika benar semua. Contoh di sini ketika false false, maka dia akan menjadi false. False true dia akan false. True false dia juga akan menjadi false. Tapi dia akan bernilai true atau bernilai benar ketika keduanya bernilai benar. Dalam konteks ini A true, B true, maka A and B baru bernilai true. Kalau dalam kita gunakan analogi nol dan satu, maka dia hanya akan bernilai satu ketika keduanya bernilai satu atau ketiga keduanya itu bernilai true. Jadi satu di sini itu sama dengan true dan nol di sini itu sama dengan false. Jadi sebenarnya ini adalah dua tabel yang sama. Nah, untuk NaN, operasi NaN pada dasarnya itu adalah not N. Not N itu artinya adalah kebalikan atau negasi dari operasi N. Artinya dia akan melawan dari operasi N yang ada di sini. Contohnya misalkan ada di sini, misalkan operasi N itu 0001, NN itu kebalikannya. Jadi dia akan menjadi 1110. Jadi intinya NN itu not N, yaitu kebalikan dari N. Kemudian untuk operasi OR, karena dia itu or atau itu dia bisa disebut sebagai disjungsi inklusif atau gabungan atau union. Simbolnya adalah A PB atau A union union B atau bisa juga ditulis A plus B. Nah, dia akan bernilai true ketika salah satu atau lebih bernilai benar. Contohnya di sini ketika salah satu komponen saja sudah bernilai benar, maka A atau B ini sudah bernilai benar. Baik itu di tabel dengan 01 ataupun dengan true false. Nah, untuk NOR bagaimana? NOR adalah kebalikan atau negasi dari operasi OR. Kemudian untuk operasi SOR itu adalah eksklusif OR atau disjungsi eksklusif. Jadi untuk operasi SOR ini dia akan bernilai true ketika salah satu saja yang bernilai benar. Artinya dia tidak boleh ada dua bernilai benar. Kalau dia dua bernilai benar, dia false. Jadi dia sama saja dengan operasi OR, tetapi untuk kasus SOR dia harus pilih salah satu saja. Jadi dia tidak boleh memilih dua-duanya sebagai true. Jadi harus salah satu saja yang benar, baru dia akan bernilai true. Nah, lalu bagaimana dengan operasi XOR ya? Ini sebenarnya typo, jadi harusnya dia adalah XNOR, sorry, XNOR. Nah, untuk operasi XNOR itu artinya not SOR. Jadi dia adalah kebalikan atau negasi dari operasi SOR itu sendiri. Nah, kemudian ada dua latihan soal terkait dengan operasi bilangan dan logika matematika. Untuk latihan soal yang pertama itu akan lebih fokus kepada
sebuah narasi di sini, di mana narasinya itu adalah ada seorang saudagar kaya yang memiliki banyak koin emas. Nah, karena tak ingin kekayaannya diketahui semua orang, dia menyimpannya di sebuah gua tersembunyi di dalam hutan dan tidak pernah memberitahukan jumlah kekayaannya kepada siapapun. Suatu hari karena penasaran, istri saudagar tersebut bertanya kepada saudagar tersebut mengenai jumlah kekayaannya. Mendengar pertanyaan itu, sang saudagar hanya menjawab. Nah, di sini jawaban dari saudagar inilah yang akan menjadi kunci atau key point untuk kita menyelesaikan soal ini. Jadi ketika kita ingin menyelesaikan atau mengerjakan soal-soal penalaran matematika, yang paling penting adalah bahwa kita bisa menemukan setiap key point yang ada dari setiap cerita itu dan kemudian kita bedah dia untuk kita ubah ke dalam step by step. Nah, jadi untuk statement dari atau pernyataan dari sang saudagar di sini kan, jika aku membaginya menjadi dua bagian tidak sama banyak, nah itu bisa kita ubah bahwa dengan kata lain saudagar itu berkata bahwa ada dua bilangan yang berbeda, di mana ketika dua bilangan yang berbeda itu aku jumlahkan, yaitu misalkan di sini ada P dan juga Q, maka dia adalah total koinku yang aku di sini simbolkan dengan huruf Q besar. Nah, itu untuk statement pertamanya. Kemudian kita lanjut ke statement keduanya, yaitu selisih banyak koin antara dua bagian tersebut dikalikan 42. Nah, selisih banyak koin antara dua bagian tersebut dikalikan 42 bisa kita ubah menjadi P negatif Q. Karena kan tadi kita misalkan bilangan satu sebagai P dan bilangan kedua sebagai Q. Nah, maka selisihnya adalah P kita kurangi Q, kemudian kita kalikan 42. Nah, kita berhenti dulu di sini, dan kemudian kita akan lanjut ke statement selanjutnya. Sama banyaknya. Nah, P minus Q kita kali 42 sama banyaknya. Ya, sama dengan selisih dari kuadrat banyak koin bagian pertama dan kuadrat banyak koin pada bagian kedua. Nah, kuadrat banyak koin bagian pertama ini adalah P kuadrat, kemudian kuadrat banyak koin pada bagian kedua ini adalah Q kuadrat. Dan di sini dikatakan selisih, artinya adalah P kuadrat kita kurangi dengan Q kuadrat. Nah, dengan bentuk P min Q kali 42 sama dengan P kuadrat min Q kuadrat, ini kita bisa menyelesaikan pertanyaan yang dimaksud. Jadi di sini berapa banyakkah kan koin emas yang dimiliki saudagar tersebut? Nah, kemudian pertanyaan tersebut bisa kita selesaikan dengan cara P min Q kali 42 sama dengan P kuadrat min kuadrat ini. Bagaimana cara kita mengakali bentuk P kuadrat min kuadrat ini supaya dia hilang dan bisa mempermudah pengerjaan kita. Nah, ternyata kita bisa memfaktorisasi atau mengubah P kuadrat min Q kuadrat menjadi bentuk P plus Q, P min Q. Sehingga bentuk di atas ini pada akhirnya nanti bisa berubah menjadi P minus Q kita kalikan 42, di mana dia akan sama dengan P plus Q dikalikan dengan P min Q. Dan kemudian kita bagi kedua ruas dengan P minus Q, kita dapatkan P plus Q sama dengan 42. Nah, apa itu P plus Q? P plus Q itu tidak lain dan tidak bukan adalah total koin atau Q, di mana inilah yang kita cari. Di mana di sini kan berapa banyakkah koin emas yang dimiliki saudagar tersebut. Jadi dengan metode matematis logika sederhana itu kita sudah bisa mendapatkan bahwasannya banyaknya koin emas yang dimiliki oleh saudara tersebut adalah P plus Q yang adalah Q besar yang adalah 42 koin emas. Sebenarnya ada satu contoh latihan soal lagi. Eh, untuk latihan soal ini sebenarnya cara pengerjaannya mirip-mirip dan sama aja dan di file ini juga sudah aku jabarkan. Nah, karena keterbatasan limit daripada eh, waktu Zoom-ku ini, jadi aku izin untuk langsung share terkait pertama share terkait PDF-nya di kolom chat eh, untuk PDF materi bilangan ini, dan juga eh, link-link formulir ya, link formulir yang formulir yang bisa teman-teman isi, link formulir survei yang bisa teman-teman isi. Nah, untuk soal yang kedua ini sebenarnya pada prinsipnya dia sama aja. Kita bisa membedahnya per kalimat.
Kemudian kita ubah per kalimat tadi ke dalam bentuk matematis. Nah, ketika kita mengubah bentuk ke matematis nanti kita bisa mendapatkan persamaan yang sudah kita sederhanakan ini. Dan pada akhirnya nanti kita bisa mendapatkan jumlah apel mula-mula di dalam keranjang yang adalah 20 buah. Jadi di sini juga udah aku eh, berikan untuk step-stepnya. Pertama mulai dari ketika orang pertama ini mengambil sebanyak setengah, kemudian ditambah satu buah, kemudian dilanjutkan orang kedua dia mengambil sepertiga dan kemudian memasukkan kembali sebanyak dua buah dan ternyata setelah proses tersebut ada 8 apel. Jadi dengan kita mengubah bentuk-bentuk tadi ke dalam matematis, maka kita bisa mendapatkan jumlah apel mula-mula adalah 20. Jadi pada dasarnya baik itu konsep bilangan ataupun logika matematika pada dasarnya selalu menggunakan prinsip yang sama ketika kita mengerjakan soal-soal penalaran matematika apapun itu. Eh, eh, itu itu aja untuk dari aku malam ini. Mungkin apabila ada pertanyaan, masih ada sisa waktu sekitar 1 menit, bisa di drop di kolom chat atau tadi bisa kontak langsung atau hubungin melalui emailku yang sudah ada di file PDF tersebut, file PDF yang aku kirim tadi. Eh, terima kasih kembali. Terima kasih juga atas partisipasinya. Dan mohon maaf kalau selama pelaksanaan sesi mengajar ini mungkin tempo mengajarku mungkin memang terlalu cepat atau gimana atau ada pemilihan kata-kataku yang kurang tepat. Nah, semangat teman-teman untuk belajarnya untuk mempersiapkan uh, SNBT di 2025 tahun depan. Nah, itu aja dari aku. Aku izin tutup untuk meeting malam ini. Terima kasih banyak.